Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 173. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Chen membuang kulit ginseng salju di tangannya dan mengeluarkan ramuan roh berusia 500 tahun lainnya. Dia bergumam, ini adalah buah 100 roh. Efeknya lebih lemah daripada ginseng salju. Hanya dapat meningkatkan kultivasi selama 5 tahun. Namun, itu masih cukup berharga. Setelah Xiao Chen mengonsumsi ginseng salju, pusaran qi-nya membesar secara signifikan. Jumlah esensi yang dapat ditampungnya meningkat setengahnya. Selain itu, dengan pengalaman dari percobaan sebelumnya, pencernaan buah 100 roh miliknya tidak berbahaya seperti percobaan sebelumnya. 2 hari kemudian, Xiao Chen sepenuhnya menyerap energi obat tersebut. Sepanjang bulan berikutnya, Xiao Chen terus mengonsumsi harta karun alami yang meningkatkan kultivasinya. Jumlah esensi dalam tubuhnya telah meningkat hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Jumlah esensi Xiao Chen saat ini setara dengan Raja Bela Diri tingkat menengah. Jika dia sepenuhnya mengonsumsi semua ramuan roh, jumlah esensinya akan melampaui Raja Bela Diri tingkat menengah, setara dengan Raja Bela Diri tingkat tinggi. Setelah sebulan berlalu, Xiao Chen memegang ramuan roh berusia 500 tahun terakhir di tangannya. Dia sedikit mengerutkan kening, berbicara pelan kepada dirinya sendiri, menjelang akhir, efek buah roh ini telah melemah. Ramuan roh yang awalnya dapat meningkatkan kultivasiku hingga 10 tahun sekarang tidak dapat mencapai 5 tahun. Inilah masalah membangun daya tahan terhadap ramuan roh. Xiao Chen pernah mengalaminya sebelumnya di dunia bawah tanah. Karena ia mengonsumsi terlalu banyak ramuan roh, ia memperoleh daya tahan yang signifikan terhadapnya. Kecuali Xiao Chen menemukan ramuan roh yang berusia lebih dari 1000 tahun, akan sulit baginya untuk menggunakan metode ini guna meningkatkan kultivasinya secara tajam. Ramuan roh yang berusia kurang dari 1000 tahun tidak lagi terlalu berguna baginya. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan tersenyum tipis, aku seharusnya sudah puas dengan ini. Saat ini, jumlah esensiku dapat dibandingkan dengan Raja Bela Diri tingkat tinggi. Begitu aku menjadi Raja Bela Diri, kualitas esensiku akan meningkat lagi. Pada saat itu, para Raja Bela Diri yang berpengalaman tidak akan memiliki banyak keuntungan dibandingkan denganku. Xiao Chen hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk mencerna ramuan roh terakhir. Setelah seminggu lagi, dengan dukungan esensinya yang besar, Xiao Chen maju ke tingkat Saint Bela Diri unggulan puncak tanpa hambatan apapun. Setelah kultivasi Xiao Chen meningkat, jumlah meridian kecil yang terbuka di tubuhnya juga bertambah. Dia hanya perlu membuka 2 meridian kecil lagi untuk mengkultivasi lapisan ke-6 mantra ilahi petir ungu. Sudah waktunya bagi Xiao Chen untuk membuka kedua meridian itu. Dia perlu mengolah mantra ilahi petir ungu tingkat ke-6, meningkatkan ranah kultivasi dan teknik kultivasinya. Ketika para kultivator mencoba mengatasi rintangan besar, mereka biasanya akan menghabiskan waktu yang lama untuk melakukannya. Mereka tidak hanya membutuhkan esensi yang cukup, tetapi mereka juga membutuhkan beberapa momen yang tepat. Tanpa momen-momen tepat ini, mustahil untuk naik ke tingkat Raja Bela Diri. Liu Ruyue pernah menceritakan pengalamannya kepada Xiao Chen saat naik ke tingkat Raja Bela Diri. Dengan demikian, pentingnya momen yang tepat telah tertanam kuat dalam diri Xiao Chen. Untungnya, dia memiliki mantra ilahi petir ungu. Naik ke lapisan ke-6 dapat dianggap sebagai momen yang tepat. 2 hari setelah mencapai tingkat Raja Bela Diri tertinggi, Xiao Chen siap untuk mencoba membuka paksa 2 meridian kecil. Energi petir yang murni dan luas itu beredar di 9 meridian utama Xiao Chen selama 1 siklus kecil. Kemudian, energi itu perlahan mengalir melalui banyak meridian kecil selama 1 siklus besar. Setelah itu, Xiao Chen tidak terburu-buru mengirimkan esensi ini kembali ke Dantian. Dia menghentikan esensi tersebut di tengah salah satu meridian utama. Banyak meridian kecil mengelilingi meridian utama ini seperti cabang-cabang pada batang pohon. Xiao Chen mencari meridian kecil yang tertutup yang dibutuhkannya. Kemudian, dia mempertajam esensinya hingga seperti paku dan menusuk meridian kecil itu perlahan. Meridian kecil itu hanya terbuka sedikit, dan Xiao Chen langsung merasakan sakit yang menusuk hati.
Dia menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Namun, Xiao Chen tidak menghentikan tindakannya. Rasa sakit memang wajar terjadi ketika memaksa membuka meridian kecil. Xiao Chen telah mempersiapkan diri untuk ini sejak lama. Meridian kecil itu terbuka sedikit demi sedikit. Rasa sakit yang hebat menyebabkan pembuluh darah di dahinya menonjol dan keringat terus mengalir tanpa henti. Setelah bekerja keras sepanjang malam, meridian kecil ini akhirnya terbuka 1/10 bagian. Setelah beristirahat sejenak, ia melanjutkan pembukaan meridian kecil tersebut. Xiao Chen tidak punya banyak waktu. Dibandingkan dengan kultivator jenius lainnya, dia memulai jauh lebih lambat. Orang-orang itu sudah jauh meninggalkan Xiao Chen di belakang mereka. Dibandingkan dengan yang lain, Xiao Chen paling membutuhkan waktu. Hasil dari pertemuan yang kebetulan ini berhasil sedikit mempersempit kesenjangan tersebut. Lagi pula, para kultivator jenius itu sebagian besar didukung oleh sekte-sekte besar. Mereka tidak kekurangan pil, ramuan, atau harta karun. Betapapun menyakitkan, sulit, atau berbahayanya, Xiao Chen harus gigih, dia tidak boleh bermalas-malasan. Setelah setengah bulan, setelah banyak kerja keras, Xiao Chen akhirnya membuka kedua meridian kecil ini sepenuhnya. Meridian-meridian kecil yang baru itu terlalu rapuh, esensi tidak dapat mengalir melaluinya. Jadi, dia tidak bisa menggunakannya untuk berkultivasi. Namun, Xiao Chen telah mempersiapkannya sejak lama. Dia memilih banyak ramuan roh berkualitas untuk menyehatkan meridian-meridian tersebut. Setelah 7 hari berikutnya, dengan nutrisi dari ramuan roh, meridian kecil Xiao Chen yang baru terbuka menjadi stabil seperti meridian lainnya. Dia sekarang dapat menggunakannya untuk kultivasi. Bulan yang besar dan bulat menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya lembut. Xiao Chen perlahan bangkit dari batu itu. Dia menatap bulan yang terang di atas sebelum mengeluarkan inti roh emas dari cincin alam semesta. Inti roh emas ini berukuran sebesar bola basket. Ini adalah inti roh Raja Singa Emas yang pernah diburu Xiao Chen di hutan buas. Xiao Chen merasa bahwa ia kekurangan sesuatu untuk maju ke tingkat Raja Bela Diri sampai ia teringat akan inti roh Raja Singa Emas. Xiao Chen kini menyadari bahwa ia masih kekurangan kekuatan eksternal yang kuat. Ketika ia meningkatkan mantra ilahi petir ungu ke lapisan ke-6, ia akan menggunakan kekuatan eksternal tersebut bersamaan dengan esensinya untuk menembus ke Raja Bela Diri dalam satu tarikan napas. Xiao Chen memegang inti roh emas yang telah tersimpan di cincin semestanya selama lebih dari setahun. Akhirnya tiba saatnya untuk menggunakannya. Meningkatkan kemampuan dari Saint Bela Diri tingkat unggul menjadi Raja Bela Diri dalam waktu 3 bulan sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun berani pikirkan. Namun, Xiao Chen ingin mengambil risiko. Dia merasakan energi murni dari inti roh emas dan berkata, setelah mempersiapkan diri selama 2 bulan, aku mengonsumsi ramuan roh yang telah meningkatkan kultivasiku dengan risiko besar, mengerahkan banyak usaha, dan menderita untuk membuka meridian kecil, semua demi hari ini. Xiao Chen hanya bisa berhasil, dia tidak boleh gagal. Dibandingkan dengan mereka yang didukung sekte, para jenius puncak itu, dia tidak memiliki sumber daya untuk disia-siakan pada kegagalan. Saat dia gagal, dia akan kehilangan kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Bulan purnama itu berbentuk bulat sempurna, malam itu gelap dan sunyi. Xiao Chen mencari tempat yang memiliki energi spiritual yang relatif padat. Kemudian, dia duduk bersila di atas sebuah batu. Xiao Chen menyilangkan jari-jarinya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Inti emas seukuran bola basket melayang tenang di atas telapak tangannya. Energi spiritual dari inti roh itu melayang keluar tetapi tidak menyebar. Xiao Chen mengarahkannya dengan indera spiritualnya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskan gas putih. Bahkan setelah sekian lama, gas ini tidak menyebar. Keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada langkahnya. Setelah semuanya siap, Xiao Chen memejamkan matanya. Pusaran ki yang sangat besar di dantian Xiao Chen berputar dengan cepat. Kemudian, dia diam-diam menggunakan metode sirkulasi untuk lapisan ke-6 mantra ilahi petir ungu. Energi spiritual yang berunsur petir di sekitarnya mengalir deras ke dalam tubuh Xiao Chen, membentuk pusaran di luar tubuhnya. Energi itu menembus pori-pori kulitnya dan mengalir ke meridiannya, akhirnya mencapai dantian. Tidak, cairan esensi berelemen petir dengan cepat terbentuk, menetes dari pusaran ki ungu. Tak lama kemudian,
energi berelemen petir memenuhi pusaran ki ungu tersebut. Ini adalah langkah pertama dalam mengolah mantra ilahi petir ungu. Xiao Chen harus menyerap energi spiritual berelemen petir di sekitarnya dan menyimpannya semuanya di dantian ini. Namun, prosesnya tidak berhenti sampai di situ. Xiao Chen harus terus memurnikannya, mengubah energi spiritual menjadi esensi yang lebih murni. Cairan ungu di pusaran ki juga berputar dengan liar mengikuti pusaran ki. Sekarang, Xiao Chen menggunakan metode dari lapisan ke-6 mantra ilahi petir ungu untuk memurnikan energi spiritual. Karena itu, prosesnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat pusaran ki berputar, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara sekitarnya, berderak tak henti-hentinya. Di malam yang gelap, tampak seperti kilat-kilat kecil yang melesat, menerangi wajah Xiao Chen dengan cahaya ungu. Ledakan. Tiba-tiba, pusaran air di dalam dan di luar tubuh berhenti berputar. Cairan ungu di pusaran air bagian dalam meledak, dan warnanya menjadi lebih pekat. Namun, volumenya berkurang secara signifikan. Awalnya, esensi itu dapat mengisi seluruh pusaran ki, tetapi sekarang, hanya mengisinya sedikit. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan energi spiritual menjadi esensi berkurang setengahnya. Tingkat ke-6 mantra ilahi petir ungu memang sangat kuat, pikir Xiao Chen dengan gembira. Ini berarti aku bisa menggandakan kecepatan kultivasiku di masa depan. Namun, Xiao Chen baru berhasil dalam satu segmen. Setelah itu, dia masih harus mengedarkan esensinya melalui siklus kecil dengan sukses, lalu siklus besar, sebelum mantra ilahi petir ungunya dapat maju ke lapisan ke-6. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan terus melancarkan mantra ilahi petir ungu. Cairan ungu pekat itu melonjak dan mengalir ke 9 meridian utama. Esensi murni dan pekat mengalir dengan cepat di dalam 9 meridian utama. Ia seperti kuda liar yang berlari kencang. Kesadaran Xiao Chen hampir tidak mampu mengendalikannya. Kecepatan yang luar biasa. Xiao Chen takjub. Ketika kecepatannya meningkat, itu berarti efisiensi kultivasinya juga meningkat. Antisipasi akan lapisan ke-6 mantra ilahi petir ungu memenuhi Xiao Chen. Namun, saat ini, Xiao Chen juga harus sangat berhati-hati. Jika dia kehilangan kendali atas mantra ilahi petir ungu, dia akan gagal dalam upaya pertamanya untuk menembus pertahanan. Terlepas dari situasinya, Xiao Chen harus menyelesaikan siklus kecil dengan lancar. Kecepatan meningkat selama siklus besar. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi siklus kecil, bagaimana dia bisa mengatasi siklus besar? Xiao Chen menundukkan kesadarannya. Kehendaknya bertindak seperti tali, mengendalikan kuda liar ini, tidak membiarkannya lepas kendali. Akhirnya, Xiao Chen dengan susah payah menyelesaikan sebuah sepeda kecil. Boom, boom, boom. Ketika esensi kembali ke pusaran ki, baik pusaran dalam maupun luar mulai berputar kembali. Sebuah pusaran listrik raksasa juga muncul di langit. Pusaran listrik itu sama sekali tidak berputar, ia hanya muncul di langit malam. Guntur bergemuruh di sekitarnya dan kilat menyambar di langit, menerangi seluruh pulau Qianren. Xiao Bai mengobrol dengan Yue Chenxi. Ketika mereka menyadari perubahan di langit, ekspresi mereka pun berubah. Yue Chenxi bergumam, ini fenomena misterius. Hanya teknik kultivasi tingkat surga yang akan menghasilkan fenomena misterius ketika berkembang. Mungkinkah Xiao Chen sedang mengkultivasi teknik kultivasi tingkat surga? Ketika Xiao Bai melihat pusaran listrik yang muncul entah dari mana, wajah imutnya menunjukkan ekspresi anggun. Dia bukan lagi rubah roh kecil yang tidak mengerti apa-apa. Setelah Xiao Bai berhasil mengubah wujudnya, dia juga mulai berkultivasi. Bahaya besar akan menyertai fenomena misterius sebesar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, "Kakak Yue, apakah kakak Xiao Chen baik-baik saja? Haruskah kita pergi dan melihatnya?" Yue Chenxi memperhatikan ekspresi khawatir Xiao Bai. Ia berpikir dalam hati, Xiao Chen ini benar-benar beruntung. Ia memiliki temperamen yang aneh, namun gadis cantik ini mengikutinya tanpa ragu. "Xiao Bai, jangan khawatir. Dia sedang berada di saat-saat kritis. Jika kita mendekat, itu bisa berdampak negatif. Aku yakin dia akan berhasil," kata Yue Chenxi sambil tersenyum lembut. Ketika Xiao Bai mendengar ini, dia mengangguk dengan penuh semangat. Xiao Bai percaya pada kakak Xiao Chen. Dia pasti akan berhasil. Fenomena misterius di luar itu sama sekali tidak memengaruhi Xiao Chen. Saat ini,
Ia fokus pada pusaran Qi di dalam dirinya. Awalnya, pusaran Qi Xiao Chen hanya sedikit terisi cairan ungu. Setelah siklus kecil, jumlahnya meningkat menjadi setengahnya. Dengan bantuan ramuan roh tersebut, kapasitas Xiao Chen untuk menampung esensi menjadi sangat besar. Sekarang, setelah siklus kecil, rasanya pusaran Qi itu bisa terisi setengahnya. Hal ini membuat Xiao Chen bersemangat. Siklus kecil saja sudah sangat kuat, aku penasaran seberapa kuat siklus besarnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Setelah itu, Xiao Chen mengendalikan esensinya untuk mempersiapkan diri menghadapi siklus besar. Ini adalah momen paling krusial dari terobosan ini. Huci, inti sari dalam pusaran Qi dengan cepat muncul, mengikuti jalur sirkulasi mantra ilahi petir ungu. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Xiao Chen hampir tidak bisa bereaksi. Jika sepeda kecil sebelumnya digambarkan sebagai kuda liar yang berlari kencang, maka yang ini seperti mobil balap yang melaju kencang. Keduanya berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini buruk. Jika terus seperti ini, aku tidak akan bisa mengendalikan jalur yang ditempuh esensi. Jika itu terjadi, esensi akan menjadi kacau. Aku tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan menyebabkan cedera internal yang parah. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia berpikir dengan ngeri. Ini seperti memberikan mobil balap kepada seseorang yang biasanya mengendarai kereta kuda. Orang ini sudah terbiasa dengan kecepatan kereta kuda. Ketika tiba-tiba berubah, akan sulit baginya untuk mengendalikan kecepatan mobil balap tersebut. Tenanglah, aku harus tenang. Keteguhan mental Xiao Chen kembali berperan. Hati yang ketakutan dan gelisah itu dengan cepat menjadi tenang. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Xiao Chen. Setelah tenang, ia akhirnya memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Sebenarnya, Xiao Chen telah mengambil pendekatan yang salah sejak awal. Mustahil untuk mengendalikan esens yang begitu cepat ini dalam sekejap. Menaik ke lapisan ke-6 mantra ilahi petir ungu bukanlah sekadar rintangan besar. Xiao Chen percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan perubahan seperti itu dalam sekejap. Jika mengikuti alur pemikiran ini, apakah itu berarti tidak mungkin untuk maju ke lapisan ke-6 mantra ilahi petir ungu? Itu jelas tidak benar. Xiao Chen tidak perlu mengendalikan kecepatan esens yang cepat ini, melainkan arahnya. Dia perlu berhasil memaksa esensi mengalir di jalur lapisan ke-6 mantra ilahi petir ungu, menyelesaikan sebuah siklus besar. Xiao Chen merasa tercerahkan setelah menyadari hal ini. Setiap kali esensi yang cepat ini hendak mengambil jalan yang salah, kemauannya akan menjadi kekuatan lembut, mendorong esensi tersebut ke jalan yang benar. Meskipun mudah dijelaskan, hal itu sulit dilakukan. Kecepatan esens terlalu cepat, Xiao Chen harus menangkap momen yang tepat setiap saat. Ini menguras semangatnya. Namun, dia tidak boleh ceroboh. Gemuruh. Saat esensi bergerak dalam siklus agung, pusaran listrik raksasa di atas kepala Xiao Chen juga mulai berputar dengan cepat. Pusaran itu menarik semua energi spiritual yang berunsur petir dalam radius 1000 meter. Kilatan petir saling bersilangan, awan bergolak dan memenuhi radius 1000 meter, cahaya yang berkelap-kelip menerangi seluruh pulau Qianren seolah-olah siang hari. Di bawah kendali cermat Xiao Chen, ia hampir menyelesaikan sebuah siklus besar. Sebelumnya, esens tersebut hampir melaju ke arah yang salah beberapa kali. Untungnya, Xiao Chen berhasil menarik esens tersebut kembali. Xiao Chen merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, beberapa kali lipat. Seluruh proses ini sangat berbahaya. Bang! Ketika seluruh esensi akhirnya berkumpul kembali di dantian, pusaran Qi meledak. Esensi yang bergelombang itu berfluktuasi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Energi esensi perlahan berkumpul dan membentuk pusaran Qi lain yang penuh dengan cairan ungu. Xiao Chen merasa kembung setelah itu. Setelah pusaran Qi terisi, ukurannya membesar lagi. Lapisan ke-6 mantra ilahi petir ungu. Berhasil. Xiao Chen berteriak kegirangan. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dua berkas cahaya ungu melesat di langit. Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, pusaran listrik mengerikan di langit tiba-tiba memasuki mata kanannya. Perubahan mendadak ini sedikit mengejutkan Xiao Chen, tetapi dia tidak panik. Api sejati petir ungu sepenuhnya menyerap semua energi di pusaran air tersebut. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk menguji kekuatan api sejati petir ungu. Dia menutup matanya lagi dan terus mengalirkan pusaran Qi.
Inti roh emas di telapak tangan Xiao Chen mulai berputar. Xiao Chen dengan panik menyerap energi spiritual emasnya yang sangat besar dan murni, yang lebih kuat daripada batu roh tingkat unggul. Inti roh emas itu tampak menyusut. Xiao Chen dengan cepat menyerap seluruh energi spiritualnya. Xiao Chen ingin meminjam energi eksternal ini untuk menembus batasan alam bela diri suci dan menjadi raja bela diri dalam sekejap. Ketika Yue Chenxi, dari kejauhan, melihat pusaran listrik itu menghilang, dia menghela napas lega. Dia tahu bahwa teknik kultivasi Xiao Chen telah berhasil meningkat. Namun, ekspresinya kembali serius. Aura yang kuat terpancar dari Xiao Chen. Energi ini sangat besar. Terlebih lagi, energi itu terus meningkat. Yue Chenxi mengerutkan keningnya dan berkata dengan muram, orang ini, mungkinkah dia berpikir untuk mencapai tingkat raja bela diri? Ini gila. Saat energi emas mengalir masuk, energi yang terkumpul di dalam dantain menjadi semakin kuat. Xiao Chen juga dapat merasakan dengan jelas adanya penghalang di hadapan energi ini. Inilah rintangan terakhir untuk menjadi raja bela diri. Aku akan menerobosnya dalam satu tarikan napas. Hancurkan. Aku akan maju menjadi raja bela diri. Tak seorang pun bisa menghentikanku. Xiao Chen berteriak dengan ganas dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatan penyerapan energi inti roh. Merusak. Ketika inti roh emas benar-benar habis, Xiao Chen berteriak. Kemudian, dia menggunakan energi kuat ini dan mengalirkan esensinya untuk menghancurkan penghalang. Kakak, suara berderak terdengar dari dalam tubuh Xiao Chen. Penghalang yang menghentikan para Saint bela diri itu hancur tanpa mampu memberikan perlawanan. Energi yang sangat besar langsung memenuhi tubuh Xiao Chen. Dia melesat ke udara. Xiao Chen benar-benar terbang dan tidak menggunakan mantra gravitasi. Dia membuka matanya dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah 2 bulan berusaha, menderita, dan melakukan upaya terakhir, Xiao Chen akhirnya naik pangkat menjadi raja bela diri. Mengaum, ki dan darah Xiao Chen melonjak. Rasanya seperti dia memiliki energi yang tak habis-habisnya. Bahkan darahnya pun tampak seperti terbakar. Apakah ini kekuatan seorang raja bela diri? Meskipun Xiao Chen merasa gembira, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung panjang. Suaranya seperti guntur, menggema di seluruh pulau Qianren, dan tak mereda untuk waktu yang lama. Dia benar-benar berhasil. Keterkejutan memenuhi pandangan Yue Chenxi. Dia naik pangkat dari Saint bela diri tingkat atas menjadi raja bela diri hanya dalam 2 bulan. Ini adalah tingkat kultivasi yang banyak orang tidak dapat capai seumur hidup mereka. Namun, Xiao Chen hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapainya. Jika kabar ini menyebar, akan terjadi kehebohan besar. Sepertinya aku memilih orang yang tepat. Dia benar-benar orang yang paman bela diri pertama suruh aku temukan. Xiao Chen menenangkan emosinya dan melihat sekeliling. Dia melihat Yue Chenxi sekitar 1000 meter jauhnya dan tersenyum tipis. Semangat bertarung yang kuat terpancar dari mata Xiao Chen. Auranya melesat ke langit dengan momentum besar, lalu menekan Yue Chenxi dengan keras. Yue Chenxi tersenyum lembut dan berkata dengan suara rendah, apakah kau mencari lawan? Kebetulan, aku baru saja mencapai terobosan dalam mantra matahari pagiku. Aku masih belum menemukan seseorang yang cocok untuk mengujinya. Ledakan, aura yang bahkan lebih kuat dari aura Xiao Chen muncul di udara. Sosok Yue Chenxi melesat dan dengan cepat menuju ke arah Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat Yue Chenxi melayang ke langit, kobaran api ungu yang dahsyat di mata kanannya membentuk pusaran air raksasa seolah-olah telah menelan seluruh dunia. Menembak, Xiao Chen berteriak, dan api ungu menyembur dari mata kanannya. Cahaya ungu berkedip-kedip dan membuat langit tampak hijau samar-samar. Kemanapun ia lewat, nyala api ungu itu tampak membakar bahkan udara, meninggalkan kekosongan hitam yang besar di belakangnya. Api yang sangat besar, ekspresi terkejut terlintas di mata Yue Chenxi, tetapi dia tidak panik. Tinju mungilnya mengepal erat saat dia mengumpulkan energi yang tak terbatas. Auranya terus meningkat. Ketika aura Yue Chenxi mencapai puncaknya, dia meneriakkan seruan perang dan meninju. Cahaya cemerlang menyembur dari tinjunya seperti cahaya matahari terbit. Cahaya itu menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Ledakan, hembusan angin dahsyat menghantam kobaran api dengan keras. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, mereka saling mendorong tanpa memberi jalan. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar. Ci, ci, ci.
Gelombang kejut menghantam beberapa gunung yang lebih tinggi di pulau itu. Gunung-gunung itu hancur berkeping-keping, dan bebatuan berjatuhan dari langit seperti hujan. Tanpa diduga, ketika mantra ilahi petir ungu mencapai lapisan ke-6, serangan biasa dari api sejati petir ungu dapat mencapai kekuatan sebesar itu. Bahkan tinju matahari pagi Yue Chenxi pun tidak dapat menghancurkannya, pikir Xiao Chen dengan gembira. Jurus tinju matahari pagi adalah salah satu dari sedikit teknik tinju yang terkenal karena tirani kekuatannya. Bahkan teknik bela diri tingkat rendah peringkat surga biasa pun tidak dapat menandinginya dalam hal kekuatan murni. Kedua serangan itu saling berbenturan sebelum perlahan-lahan terpencar. Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan menghunus pedang bayangan bulan dengan kecepatan kilat. Wukui yang berkilauan, sebuah ki pedang berwarna ungu menyilaukan muncul entah dari mana. Cahaya pekat muncul di ki pedang itu. Di langit malam, cahaya itu tampak setajam laser. Ini adalah salah satu keuntungan dari alam raja bela diri, esensi Xiao Chen lebih padat. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, itu lebih baik daripada esensi seorang santo bela diri. Baru sekarang Xiao Chen menggunakan kekuatan sebenarnya dari teknik bela diri kuno ini. Sebelumnya, apa yang dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es. Betapa dahsyatnya energi yang dimilikinya, jumlah energi Xiao Chen seharusnya tidak lebih lemah dari raja bela diri tingkat tinggi. Yue Chenxi menyipitkan mata. Ketika ki pedang ungu itu berjarak 1 meter darinya, dia meninju bagian atas ki pedang tersebut. Sial, kepalan tangan Yue Chenxi yang halus itu sepertinya bukan terbuat dari daging manusia. Ketika mengenai ki pedang, terdengar bunyi dentingan logam yang merdu.